itu ada pembatasan dari pabrik, yang mana memang disinyalir kemarin-kemarin dengan alasan karena pasar yang lagi sepi. Tapi ya ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan, karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Halo rekan Liling, saat ini saya berada di Mojosongo Boyolali dan saya ingin cari tahu sebenarnya kenapa sih kemarin itu ada aksi di Boyolali, itu ada mandi susu dan bahkan berpuluh-puluh liter susu itu katanya dibuang. Itu sebenarnya ada apa ya di Boyolali itu sendiri? Nah, nanti akan saya tanya langsung dengan Bapak Sriono yang ada di samping saya ini. Halo Pak, saya izin tanya-tanya ya Pak ya. Oke, masalah siap. aksi kemarin tuh. Siap, mohon maaf ini saya jelaskan dari awal. Memang kronologinya adalah itu dari keresahan teman-teman pengepul pelopor susu yang ada di wilayah Boyolali ya, terutama itu ada di koperasi maupun UD-UD, itu ya tempat calling susu atau pengolahan susu yang menerima susu dari peternak wilayah Boyolali ini. Yaitu berawal memang karena adanya pembatasan kuota pengiriman atau daya serap dari industri ke hasil produksi susu peternak lokal kita. Ya, itu memang terjadi di akhir Oktober, dimulainya itu memang terjadi pembatasan dari industri. Daya serap mereka kan berkurang ya, dengan alasan karena sepinya pasar atau daya beli masyarakat menurun dari produk-produk dari industri pengolahan susu tersebut, yang mengakibatkan 30 ton susu per hari dari Boyolali itu tidak mampu terserap oleh industri. Itu dari data yang kami miliki adalah produksi susu total di Boyolali itu kan 140 ton per hari. Nah, yang mampu terserap oleh industri maupun retail, itu artinya yang mampu terpasarkan itu cuma di angka 110 ton per hari. Artinya ada 30 ton sisa ini yang tidak mampu terserap oleh industri. Ya, kejadian itu kan karena sudah berhari-hari dan tidak kunjung ada istilahnya penyelesaian, ya akhirnya memang dari kami dan teman-teman pelopor susu, koperasi maupun UD yang ada di wilayah Boyolali ini melakukan aksi itu. Meskipun kami juga secara regulasi juga sudah menyampaikan keluhan ini ke Dinas Peternakan Kabupaten, yang mana Dinas Peternakan Kabupaten pun juga cukup responsif dengan melaporkan kejadian ini ke Dinas Peternakan Provinsi, yang mana Dinas Peternakan Provinsi pun juga langsung terjun ke lapangan menanyakan apa yang terjadi di lapangan. Akhirnya yang memang kami sampaikan bahwa kondisi dunia persusuan khususnya di Boyolali ini memang sedang tidak baik-baik saja karena adanya pembatasan kuota masuk ke industri ini, ya mengakibatkan menumpuknya susu yang ada di calling unit. Ya, sementara ini kan produk fresh milk ya, susu segar yang tidak mampu bertahan dalam beberapa hari. Ya, akhirnya kan terjadi banyak kerusakan di susu yang sudah stok yang beberapa hari yang belum terserap oleh industri. Ya, terpaksa kan kami buang. Nah, setelah beberapa hari kami membuang susu, memang karena belum ada titik temu ataupun titik terang mengenai kedepannya mau bagaimana, akhirnya kami memutuskan untuk membuat aksi ini. Ya, aksi ini merupakan sebuah aksi yang memang kami tujukan ke pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah cepat supaya masalah ini segera teratasi, karena kalau ini berlarut-larut otomatis koperasi maupun UD maupun pengepul susu ini tidak mampu lagi untuk menanggung kerugian, karena kita membeli dari peternak, kita bawa ke calling unit, terus tersisa beberapa ribu liter yang harus dibuang karena rusak dan tidak terpasarkan. Kalau itu berlarut-larut otomatis ya terjadi kerugian cukup besar. Nah, daripada kami mengambil langkah nanti untuk penghentian pengambilan ke peternak, otomatis peternak yang akan mengalami kerugian karena produksi dari sapi-sapi mereka kan tidak terpasarkan, kasihan peternaknya. Ya, akhirnya kami melakukan aksi itu.
Dan alhamdulillah ya memang ada respon cepat dari kementerian terkait, terutama dari Kementerian Pertanian, yang mana di hari Sabtu itu dari Ditjen PKH juga hadir di Boyolali dan kemudian mengundang kami di hari Senin itu di Kementerian Pertanian di Jakarta, itu mempertemukan kami peternak, pelopor susu, koperasi, UD, GKSI dan juga IPS serta importer susu yang ada di Indonesia ini dipertemukan dan dimediasi. Oke, kemudian untuk dari responnya dari pemerintah sendiri cukup cepat ya? Ya. Dan hasil akhirnya itu sekarang itu seperti apa, Pak? Apakah sudah terserap lagi atau gimana itu? Ya, untuk hasil akhirnya ya alhamdulillah itu berkat Pak Kementan yang istilahnya menemukan solusi. Intinya dari industri-industri yang IPS yang ada di Indonesia ini wajib menyerap 100% produk dari peternak sapi lokal kita. Ya, artinya sudah ada istilahnya titik terang bagi kami para peternak supaya tidak ada keresahan lagi mengenai pemasaran hasil produksi dari peternakan kami. Ya mohon maaf mungkin kemarin di aksi kami itu kenapa kok ada yang bilang terlalu sayang susu sebegitu banyak dibuang ya. Itu memang karena susu yang kami buang itu sudah tidak layak konsumsi. Karena itu sudah stok menumpuk di cooling unit itu sudah hampir 3-4 hari yang memang harapan kami di awal itu adalah mampu terserap. Ternyata setelah sampai di 3-4 hari belum terserap dan itu sudah dinyatakan rusak dan harus dibuang. Ya memang di aksi kemarin kami menyediakan susu yang memang masih bagus layak konsumsi itu kami bagikan gratis. Tapi kenapa kok kami tidak membagikan semua? Karena yang kami buang itu adalah memang sudah tidak layak konsumsi lagi. Kami tidak mau membahayakan masyarakat yang istilahnya mengkonsumsi susu yang memang sudah rusak itu. Jadi untuk mandi susunya maupun susu yang dibuang itu ternyata susu yang sudah basi. Iya, situ sudah umurnya sudah 3-4 hari. Dan untuk yang masih fresh dibagikan ya, dibagikan. Jadi nggak ada susu fresh yang dibuang ternyata. Ya, betul. Jadi susu yang dibuang itu adalah susu yang basi dan juga yang buat mandi aksinya itu adalah susu yang basi. Jadi tidak ada yang mubazir lah ya. Kira-kira saya boleh tahu nggak Pak, itu kenapa ada pembatasan itu sebenarnya alasan utamanya itu apa tuh? Yang pembatasan dari industri ya, pembatasan dari industri itu dari awal itu memang disampaikan ke kami karena memang lesunya pasar. Nah, jadi produk-produk dari IPS ini di pasaran terjadi penurunan daya beli masyarakatnya. Nah, itu terjadi di semua IPS ya, memang mungkin karena ini pengaruh ekonomi saat ini ya. Ya, kenapa kok kami melakukan aksi setelah ada alasan seperti itu? Ya, memang karena di pikiran kami seturun-turunnya daya beli masyarakat karena produk susu sapi lokal ini kan baru di 20%. Tidak mungkin penurunan daya beli masyarakat itu mencapai di angka 80% kan tidak. Nah, kenapa kalau terjadi penurunan daya beli masyarakat atau produk itu belum laku di pasaran, yang dikurangi harusnya kan yang impor. Ini untuk menjaga ekonomi masyarakat lah, khususnya masyarakat Indonesia. Karena impor ini kan produk dari peternakan luar ya, yang notabene itu merupakan peternakan luar itu semua adalah peternakan besar. Sementara kita di Indonesia ini kan mayoritas itu adalah peternakan kecil atau peternakan rakyat yang dalam satu keluarga mungkin memelihara 2-3 ekor ya, yang menjadi sumber kehidupan atau kebutuhan sehari-hari dari para peternak kan dari situ. Kalau ini memang dikalahkan lebih mementingkan impor, ya terus masyarakat ini disuruh apa gitu loh. Akan menambah angka pengangguran, kemiskinan meningkat lah. Itu jangan sampai terjadi lah. Ya harapan besar kami ke pemerintah ini memang benar-benar diperhatikan untuk peternakan rakyat ini supaya istilahnya nanti kembali bangkit lagi. Apalagi ini kan ada program pemerintah pusat untuk makan siang bergizi yang menggunakan produk dari susu. Ya memang dengan harapan itu memacu kami para peternak kemarin pasca PMK ya. PMK itu kan memang
ada yang cukup berat bagi para peternak, misalnya yang mengakibatkan populasi sapi ini berkurang banyak akibat kematian sapi waktu itu, yang membuat istilahnya mental para peternak kan banyak yang down, akhirnya akan meninggalkan sektor peternakan. Nah, dengan adanya program pemerintah ini kan harapan besar bagi kami para peternak sapi perah untuk bangkit kembali. Ada harapan suatu saat program ini dijalankan, susu akan menjadi produk yang memang benar-benar dibutuhkan, dan harapan kami adalah dari segi harga juga ada kenaikan. Nah, itu yang memicu semangat kami. Nah, program belum berjalan kok terjadi istilahnya pembatasan di kuota kemarin, yang akhirnya kan memang menjadi sangat ironi ya, istilahnya pemerintah ada program seperti itu kok IPS malah melakukan pembatasan kuota produksi seperti ini. Akhirnya ya agak syukur alhamdulillah lah dari Kementan mengambil langkah cepat dan tegas lah istilahnya untuk mewajibkan semua IPS menyerap semua produksi dari peternak lokal kita, yang itu memang membawa angin segar bagi kami para peternak ke depan untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan produktivitas dari peternakan kami. Ya, suatu saat ya harapan besar adalah kita bisa menaikkan persentase produksi susu dalam negeri kita yang saat ini baru di 20%. Mungkin dengan adanya semangat dari para peternak ini bisa naik ke mungkin 40-50. Ya seandainya bisa swasembada lah katakanlah, murni ini dari hasil peternakan lokal, sangat bersyukur sekali kan, kita tidak tergantung dengan susu impor lagi. Ya, dengan adanya itu kan otomatis perekonomian masyarakat juga akan meningkat, angka kemiskinan menurun. Nah, itu yang menjadi harapan kami dan teman-teman di Paguyuban kemarin itu. Iya. Terus padahal 20% itu misalkan daya belinya kurang, berarti impornya bisa diturunin ya, sehingga mungkin persentasenya di susu sendiri itu naik ya, di lokalnya. Tapi untuk sebenarnya produk dari impor sama kualitasnya ya, sama yang lokal itu gimana Pak? Kalau produk impor dengan lokal itu sebetulnya mirip sih, hampir sama sih sebetulnya dengan misalnya produksi dari sapi dari peternak kita itu, yang manajemen pemeliharaannya, manajemen pakannya sudah bagus, sama mas kualitasnya. Mungkin dari segi produktivitas kita dengan peternak luar berbeda. Nah, artinya sapi yang ada di peternakan luar mungkin per ekor bisa di angka 30-40 liter per hari. Kalau di peternak kita kan cuma paling di angka 15-20 liter per hari. Kalau dari segi kualitas sama. Nah, cuman kan memang kelemahan kita masih banyak peternak yang belum memanage ternaknya itu dengan benar, misalnya dengan memberikan pakan yang secara nutrisi belum mencukupi untuk kebutuhan sapi tersebut, yang mengakibatkan memang dari segi kualitas hasil produksinya kurang. Jadi pakan memang sangat juga berpengaruh di hasil produksinya. Kalau kita memberikan pakan yang bagus, tentu saja akan sangat bermanfaat di sapinya dan juga di kualitas produk dari susu dari sapi tersebut. Artinya untuk masalah kualitas itu berarti nggak ada masalah ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Ya memang ada masalahnya gini mas, dari segi nutrisi mungkin istilahnya bisa diatasi lah, istilahnya dengan cara yaitu tadi memberikan edukasi ke peternak, karena mayoritas peternak kita kan peternak kecil, peternak rumahan yang mereka notabene tidak punya pendidikan formal di sektor peternakan. Nah ini kemarin kan juga dikeluhkan oleh IPS dan akhirnya dijawab oleh Pak Menteri ya. Artinya IPS juga harus punya tanggung jawab gimana IPS itu melakukan pelatihan dan pendampingan ke peternak ini supaya hasil produk dari peternak ini menjadi produk yang berkualitas. Nah ini kan harus ada kerjasama dari semua pihak ya, antara peternak, koperasi, IPS dan juga pemerintah. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin kualitas kita juga hampir bisa merata. Ya kuncinya kan di SDM peternaknya ini. Oke Pak Siono, mungkin untuk kedepannya sendiri, untuk di khususnya di Boyolali ya, itu dunia persusuan sapi itu pengennya atau harapan kedepannya itu seperti apa Pak? Kami berharap dunia persusuan atau sapi perah di Boyolali ini bisa meningkat ya, karena peluang pasar kalau sudah terbuka otomatis kita sudah tidak perlu memikirkan pasarnya di mana. Kalau kita mau usahakan kita harus memikirkan ini peluangnya nanti seperti apa. Ya kalau pasar sudah terbuka otomatis yang perlu kita pikirkan adalah gimana kita bisa menjalankan, khususnya di sapi perah kita tinggal berpikir gimana caranya kita bisa mengelola peternakan itu dengan baik, dengan bagus supaya bisa menghasilkan produk yang bagus dan menguntungkan khususnya untuk peternak, karena kan kita beternak itu
bukan hanya karena hobi, tapi kan kita mencari keuntungan dari sektor peternakan ini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, itu saya berharap istilahnya ke depan dengan adanya perhatian pemerintah, sektor peternakan sapi perah ini akan lebih meningkat. Yang saat ini memang kemarin-kemarin itu secara populasi peternak itu kan menurun karena sudah ditinggalkan oleh generasi-generasi muda yang tidak mau terjun ke sektor peternakan ini ya, memang karena mungkin profitnya terlalu sedikit, kegiatannya terlalu monoton, setiap hari harus di kandang seperti itu. Nah, kalau ini memang peluang pasarnya bagus, harga bagus dan sekiranya menguntungkan, saya yakin generasi muda juga akan kembali masuk ke dunia peternakan. Tinggal kita gimana caranya berinovasi. Kala-kala inovasi menggunakan teknologi ya, kita misalnya memerah sapi yang awalnya manual itu kan memang berat lah, katakanlah merah sapi dengan manual itu 1 ekor perlu 10 menit. Nah, kalau kita sudah menggunakan mesin perah itu kan bisa meringankan pekerjaan kita. Nah, inovasi-inovasi seperti itu, terus sistem pemberian pakan juga harus seperti apa, kendala-kendala yang ada di sapi perah ini kita bisa mempelajari dan kita bisa meminimalisir lah istilahnya kejadian-kejadian seperti sapi sakit ataupun kematian di sapi. Itu kan akan lebih menguntungkan nanti di peternaknya ya. Kalau ini usaha peternakan ini menguntungkan, saya yakinlah banyak generasi-generasi muda yang akan kembali ke sektor peternakan, dan peluang secara cuaca di wilayah Boyolali bagian selatan khususnya ini kan sudah sangat cocok dengan sapi perah. Oke Pak Arsidono, semoga kedepannya dunia persusuan sapi di Boyolali ini semakin maju. Amin. Dan Amin. mungkin nanti akan ada generasi berikutnya yang menarik para pemuda itu supaya tertarik. Siap. Karena Boyolali ini sudah terkenal dengan produksi susunya loh. Ya, siap. Oke, terima kasih. Siap, Pak Arsidono. sama-sama. Warga Taniling jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.